selamat datang di iPods, Informatics Podcast. iPods adalah sebuah podcast dari HMIF Undip yang berisi perbincangan menarik dengan narasumber-narasumber spesial yang siap menemani hari-hari kalian. iPods. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di agenda kami iPods, yaitu adalah Informatif Podcast, di mana kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber yang keren pastinya, dengan membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan informatika maupun di luar informatika. Nah, di sini kita kedatangan Bapak Prajanto ya, sebagai pembina HMIF. Mungkin Pak Prajanto boleh perkenalkan diri, Pak. Iya, terima kasih Mas Alif ya panggilannya. Iya, Pak. Iya, terima kasih sudah mengundang saya ke acara iPods nih, ngobrol-ngobrol santai. Ini juga baru pengalaman pertama saya ya. Mungkin kalau teman-teman HMIF sudah hampir pasti kenal saya. Ya, kalau nama lengkap saya Prajanto Wahyu Adi ya. Saya di sini selaku pembina HMIF untuk periode di tahun 2022. Ya, jadi dalam setahun ini ya kemungkinan kita akan banyak ketemu lah. Dan saya kira itu aja sih, Mas. Ya baik, Pak. Ya, sebenarnya dari saya sendiri terima kasih kepada Pak Janto telah berkenan menjadi narasumber untuk episode iPod kali ini ya, Pak ya. Oke, ya sama-sama. Ya, kebetulan karena Pak Janto juga sebagai dosen, terus juga sebagai pembina HMIF. Nah, di sini mungkin topik yang akan kita bahas mungkin ini, Pak. Lika-liku menjadi seorang pembina, gitu, Pak. Nah, mungkin setelah perjalanan asik tuh kayaknya. Iya, mungkin ya sambil ngobrol santai saja ya, Pak ya. Jangan terlalu tegang. Nggak serius ya, nggak sampai mata kuliah apa yang diambil gitu, nggak usah ya. Enggak banget. Mungkin untuk sesaat kita mengesampingkan untuk terkait mata kuliah dulu ya, Pak. Iya. Nah, mungkin saya mau tanya dari Pak Prajanto, berarti Pak Prajanto untuk pembina HMIF baru di tahun ini ya? Iya, jadi saya baru di tahun ini juga pengalaman pertama saya memegang organisasi kemahasiswaan, karena memang sebelumnya biasanya itu saya lebih banyak memegang aspek teknis nih, kan misalkan riset, ya kemudian tentang kurikulum dan yang lain sebagainya. Jadi kalau adik-adik di sini kan teman-teman di sini angkatannya juga baru ya. Sebenarnya saya pun baru kok masuk di Undip ini, baru 2 tahun ini. Ya jadi bisa dikatakan dosen baru lah. Meskipun dosen baru tapi stoknya lama ya. Sebelumnya saya udah di kampus yang lain di Kota Semarang juga. Dan karena masuk Undip kemudian ada slot waktu itu, ada pergantian jabatan kan setiap tahun. Kemudian ditawarkan, gimana Pak kalau menjadi pembina HMIF nih? Wah boleh juga nih, ketemu anak muda ya supaya nanti suasana mudanya kebawa. Ya harapannya sih awet mudanya itu ngikut ke saya. Daripada tiap hari hanya ketemu ngobrolin kurikulum dengan dosen-dosen yang senior ya, yang urusannya kebanyakan serius lah. Iya. Gitu Mas. Iya, berarti alasan Pak Prajanto tuh salah satunya adalah untuk bisa tampil lebih muda lagi ya Pak ya, berkumpul dengan para mahasiswa gitu. Iya sih, lebih muda atau mungkin tepatnya merasa muda sih Mas ya. Karena kalau dari usia ya udah kepala 3, masih awal sih, cuman rasanya kok kalau lihat ya maaf ini suara saya agak memang sedikit sakit tenggorokan. Jadi kalau sebelumnya itu kan ketika di organisasi itu kan juga saya nggak terlalu aktif lah ya, paling ikut organisasi 1-2. Justru ketika waktu SMA saya itu aktif ikut di pecinta alam, waktu itu kan Mapala di SMA gitu. Nah kegiatan itu asik saya rasakan, cuman ketika saya waktu mengambil kuliah di informatika, nah hal itu sulit dilakukan. Ya tahu sendirilah tugasnya apa gitu kan. Dan waktu itu juga ngajarin materi 1, ngasih tugasnya 5 gitu kan. Ya akhirnya bagi waktu kuliah itu nggak terlalu banyak di organisasi. Jadi pas ditawarkan pembina HMIF, ya alhamdulillah lah. Barangkali itu bisa mengembalikan dulu cita-cita saya yang pengen ikut organisasi, tapi karena kebanyakan tugas jadi nggak bisa aktif. Itu. Iya Pak. Mungkin ini juga ya Pak baru ditekankan di Undip, terus di informatika, lalu
mendapatkan amanah menjadi seorang pembina. Itu dari Pak Pranyoto sendiri tuh kesannya bagaimana Pak untuk tiba-tiba menjadi pembina gitu Pak? Kesan pertama ya tentunya kaget. Jadi ini mungkin cerita ke belakang ya. Waktu saya SMA itu kan memang udah seneng di bidang informatika. Nah, cita-cita ya waktu itu kerjanya di back end. Pokoknya ngadepin layar, nggak banyak ngobrol sama orang gitu kan. Karena kalau ngobrol sama mesin itu kan enak mas. Kita program apa ya dia pasti jalan. Kalau sama orang itu kan enggak. Nah sampai tiba waktu kuliah loh, ternyata organisasi itu asik. Asik satu ya menghilangkan pusing di kepala dengan materi kuliah. Nah tapi ya kembali lagi karena kuliah itu tugasnya terlampau banyak. Ya, jadi nggak bisa menjalani organisasi dengan baik. Ya. Belum lagi ada beberapa komunitas yang juga saya ikuti waktu itu. Nah, akhirnya ketika diminta pembina HMIF, ya kesan pertamanya seneng sih. Oh, ternyata seperti ini toh suasana. Yang dulu itu saya lewatkan. Ya, karena memang waktu itu kan prioritas pengen lulus cepat, pengen punya pencapaian yang baik juga ya akhirnya harus ada yang direlakan dan itu terbayarkan sebenarnya ketika menjadi ketua HM ini kumpulan anak muda ya, meskipun mungkin beberapa waktu belakangan ini saya sering tidak bisa menghadiri undangan ya. Nah, laki-laki juga sama mas kasusnya, jadi karena kesibukan yang lebih diprioritaskan gitu. Ya, jadi anggapannya kita bersyukur ya Pak ya, mungkin di waktu kuliah kita tidak bisa merasakan organisasi, sekarang ternyata gini sih organisasi gitu kan, bisa relax terkait dengan kuliah ya, kita nggak selalu memikirkan algoritma gitu, memikirkan coding kayak gitu Pak. Iya, nggak cuma ngoding ya, nggak cuma ngodingin komputer aja lah, kadang ngodingin temen, ngodingin ya tau lah ya anak muda seusia kita, nggak kita sih teman-teman di sini. Iya Pak. Nah untuk periode Pak Pranyoto kan tahun 2022 ini kan kita udah mulai di akhir ya Pak ya. Udah mungkin istilahnya udah akan reorganisasi. Nah selama Pak Pranyoto menjadi pembina HMIF itu dari mahasiswa sendiri itu bagaimana? Mungkin dari anggota HMIF sendiri itu bagaimana Pak? Dari pandangannya Pak Pranyoto. Oke, kalau anak-anak sekarang itu memang sudah berbeda dengan generasi saya. Saya kan generasi angkatan 80-an, meskipun 80 akhir lah penutupan gitu kan. Ya, kalau orang zaman dulu mas itu ketemu dosen itu akan sungkan dulu. Jadi waktu saya kuliah itu SMS dosen aja nggak pernah, apalagi telepon ya. Karena waktu itu kita sungkan, kita ngiranya dosen itu makhluk yang kaku. Kan. Kalau diajak ngobrol harus izin formal gitu kan. Nah itu berbeda dengan sekarang, itu juga saya rasakan. Dulu ketika jadi mahasiswa, saya pengen komunikasi ke dosen, apalagi dosen mata kuliah yang saya pengen memperbaiki nilai. Wah itu kayak menakutkan banget. Nah, apalagi dengan dosen wali, dosen pembina organisasi juga sama. Nah kalau sekarang karena kita komunikasinya sudah kayak seamless, kita sudah nggak ada lagi batasan. Kalau konsep dulu ya kan dosen itu ngajari mahasiswa. Seolah-olah dia sesuatu atau seorang yang dia mengetahui banyak hal. Mahasiswa belajar dari dosen. Kalau di sini kan nggak sharing. Makanya ketika berkomunikasi ya mereka saya maaf Pak izin dengan salam dan sebagainya. Oke lah, ini artinya anak-anak sekarang sudah lebih fleksibel dalam berkomunikasi dengan dosennya. Asik ketika ngobrol, terus ketika setiap ada update kegiatan juga disampaikan. Jadi itulah anak-anak zaman sekarang. Generasi Anda ini generasi yang dia cekatan, fleksibel, cepat belajar, dan saat ini kan sudah tidak ada lagi hierarki bahwa dosen itu yang di atas, mahasiswa yang di bawah. Kita sifatnya kan nanti akan diskusi. Kita diskusi, menyampaikan pendapat, kadang mahasiswa juga tanya pendapat ke saya, kemudian saya menanyakan kembali ke mereka, seperti itu mas. Kira-kira, ya, kalau singkatnya sih, asik ya mahasiswa sekarang. Jadi ngobrol sudah kayak temen aja. Meskipun memang pasti ada ya rasa sungkan dari mahasiswa. Saya dulu juga gitu. Ketika saya pengen sok deket dengan dosennya, takutnya waduh nanti ini sopan nggak ya? Berpikir ulang gitu. Gitu mas. Iya Pak. Mungkin karena generasi zaman sekarang sudah mulai sifatnya juga mulai berubah. Jadi kesannya mungkin ini ya Pak ya, dosen mungkin kayak ada kesetaraan ya, meskipun tetap menghormati karena mau bagaimanapun dosen itu kan lebih tua gitu. Kita juga ya mereka juga
beliau juga mengajar gitu. Meskipun waktu kita kuliah pun ini kayak lebih ke sharing gitu Pak. Misalkan saling belajar antara dosen dengan mahasiswa itu juga saling mengerti lah Pak gitu kan antara mahasiswa. Mungkin ada mahasiswa yang dia itu mungkin lebih tahu dan nanti bisa dikoreksi, mungkin bisa belajar bareng. Jadi hal yang sekiranya kurang benar jadi benar, yang benar jadi makin benar gitu Pak ya. Jadi lebih asik ya Pak kalau misalkan sesi diskusi seperti itu Pak ya. Iya, jadi iya yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan anggaplah saya sebagai dosen di tahun saya jadi mahasiswa dulu ya, ngajar, saya tahu, Anda yang nggak tahu gitu kan, ini materi dari saya, bukunya ini, kamu harus ngikutin, kalau kamu jawabnya beda ya maka kamu salah. Tapi kalau sekarang kan enggak. Ya beberapa kelas sekarang juga ketika saya mengajarkan materi, selalu saya awali di kelas ini, ada yang pernah belajar ini enggak? Itu juga pernah saya alami di kelas, ada mahasiswa yang dia justru pengalamannya lebih dari saya di satu bidang itu. Ya akhirnya saya jadikan bahan diskusi di situ ya. Karena ilmu sekarang, kalau dulu kenapa kok dosen itu cenderung relatif dia lebih tahu ya, karena sumber belajar dulu kan ya kalau nggak di perpustakaan, universitas. Kalau dulu dosen kan menangnya itu kan cuma lahir duluan Mas, bukan dia lebih pintar, menang lahir dulu, menang belajar dulu, di mana sumber informasi itu kan ya paling terbatas, perpustakaan, kampus. Kalau sekarang Anda buka YouTube belajar. Konsep pendidikan sekarang kan juga berubah. Jadi konsep pendidikan sekarang itu sangat menguntungkan mahasiswa. Jadi dosen itu hanya sebagai pendamping. Mata kuliah yang runtut itu nggak lagi penting. Yang penting adalah mahasiswa nanti akhirnya bisa apa. Misalkan diminta tadi ya, ini malah kembali ke mata kuliah bahasnya. Misalkan diminta untuk bisa bikin program. Ya, yang penting nanti di akhir semester dia bisa bikin program tuh. Mau diajak diskusi di kelas, mau disuruh baca buku, mau dia disuruh lihat tutorial video di YouTube, ya itu bebas. Jadi kesetaraan dalam belajar itu konsepnya sekarang adalah diskusi ya, dosen itu hanya mengarahkan sebagai mediator untuk mahasiswa itu belajar. Jadi enaknya ya, beruntungnya saya jadi dosen di masa sekarang tuh, nggak di masa ketika saya jadi mahasiswa. Ya kayak dulu lagi ya Pak, berubah. Iya. Iya, ya mungkin gambaran saya sebagai mahasiswa juga seperti itu sih Pak, kayak kita sebagai mahasiswa di era sekarang pun juga anggapannya bersyukur sih Pak, kayak kita juga dapat banyak materi terkait mungkin pembelajaran dari kuliah, bukan hanya dari dosen kan. Bahkan biasanya dosen juga memberikan kayak kau bisa belajar dari sini, kau bisa dari jurnal ini, atau kau bisa baca dari artikel YouTube atau semacamnya. Jadi nggak terpatok dengan satu materi aja gitu. Jadi kita bisa lebih punya wawasan yang lebih luas gitu Pak di era zaman sekarang ya Pak ya. Iya. Nah dari Pak Bajo sendiri kan ini ya dari beberapa anggota umum HMIF kan ada beberapa anggota bermandat ya Pak, yang dalam artiannya sebagai anggota yang bertugas untuk menjembatani kesejahteraan mahasiswa, mungkin dalam artian ada kegiatan-kegiatan seperti mungkin contohnya iPods ini yang nanti bisa kita berikan ke mahasiswa lain, terus juga mungkin ada kegiatan lomba atau misalkan ada yang ingin berlomba. Nah dari Pak Rajo sendiri itu dari kegiatan-kegiatan itu sudah efektif atau masih monoton Pak, mungkin atau ada yang perlu diperbaiki dari situ Pak? Baik, kalau dibandingkan dengan apalagi masa saya dulu ya Mas ya, kegiatan sekarang itu sudah jauh lebih efektif. Contohnya nih, misalkan dulu di organisasi itu paling dalam setahun tuh kegiatan paling banyak tuh 5 Mas, dalam setahun. Sementara kalau di HMIF itu kan ada belasan kegiatan, bahkan mungkin 20 lebih ya. Nah, artinya bahwa sarana untuk mahasiswa itu menyalurkan bakatnya itu lebih banyak. Contoh di HMIF itu kan yang mereka senang musik pun ada. Padahal kalau kita lihat kan ada semacam stereotip ya. Kalau anak informatika tuh nggak bisa ngomong, bisanya cuma ngetik keyboard. Jadi kalau disuruh main keyboard yang warnanya putih hitam ya, keyboard alat musik itu, dia nggak ngerti. Ngertinya dia keyboard yang QWERTY dan seterusnya. Nah ini banyak ya, wadah untuk pencipta alam dan sebagainya. Dan itu satu bagian kecil aja dari HMIF. Kalau dulu di masa saya kuliah, untuk menyalurkan hobi, ya tempatnya nggak banyak. Kayak dulu saya pecinta alam waktu di SMA. Waktu di kuliah ketemunya adalah kakak kelas saya waktu SMA dulu.
dia ngajakin tuh, kamu ikut nggak besok kita teman-teman mau naik gunung. Kebetulan ya kembali lagi tugasnya banyak, proyeknya banyak, nggak bisa ikut. Karena kegiatannya sedikit, jadi sering bertabrakan dengan kuliah yang memang waktu itu harus diprioritaskan kan. Kalau sekarang kan fleksibel, maaf Pak, kami ada kegiatan izin, ya saya akan berikan toleransi waktu dan sebagainya. Kalau dulu kan enggak. Memang relatif aku, jadi ketika ada tugas ini, ada kemudian kegiatan yang saya senang, ya harus dikorbankan. Besoknya lagi udah nggak ada. Sementara kalau sekarang kan kreativitasnya tinggi, acara macam-macam, kompetisi olahraga, itu kan baru di tingkat HMIF. Belum nanti yang di tingkat fakultas atau lagi di tingkat universitas. Jadi saya kira jauh lebih kreatif ya. Memang generasi Anda ini generasi yang paling kreatif ya sampai saat ini. Iya, saya dari mahasiswa mungkin terima kasih ya Pak ya atas apresiasinya. Mungkin saya juga ngerasa seperti itu sih. Dari organisasi itu sekarang sudah bisa memberikan banyak wadah lah Pak terkait minat bakat mahasiswa. Jadi tidak semata-mata hanya untuk mata kuliah saja, jadi ada hal lain yang bisa kita kembangkan di informatika gitu Pak ya. Jadi mungkin ada banyak sih kalau di Pak ya, kalau dari informatika sendiri kan kita punya beberapa proker Kak, mungkin dari divisi HMIF kan ada yang kayak seniora Pak, jadi kayak ada seni dan olahraga, jadi bisa mengembangkan minat yang mereka yang suka bola voli atau yang suka musik itu bisa di expose, kita bisa tahu kok, ada informatika yang dia bisa nyanyi, kita bisa main musik. Jadi ya lebih apa ya Pak, bersyukurlah Pak ya. Iya, dan itu nilai lebihnya Mas kalau saya kira. Jadi kembali lagi tadi kan stereotip itu anak informatika itu anak cupu yang bisanya apa sih dulu kan gitu. Wah, kuliah apa? Dulu namanya teknik informatika. Kuliah TI, alah pasti anaknya cupu nih. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita itu show off bahwa kita itu juga bisa hal yang lain loh. Ya, termasuk kalau di zaman sekarang kan pasti ada kompetisi untuk mabar dan sebagainya kan. Nge-game bareng, dulu waktu kuliah juga saya beberapa game online saya mainkan, cuman tidak ada lagi wadah untuk menyalurkannya. Jadi ya hanya sebatas hobi aja di sela-sela waktu, kemudian melakukannya, terus kemudian kembali lagi kuliah dan kuliah. Kegiatan di luarnya yang dikelola HM nggak banyak. Dan akhirnya nanti ya kita mainnya adalah sama teman-teman SMA dulu. Kalau nggak ya sama mungkin teman-teman di sekitaran rumah gitu. Iya Pak, ya mungkin gambaran hasil sama zaman sekarang dan zaman dahulu itu sudah berbanding terbalik ya Pak. Dan dalam artian positif ya Pak, lebih terus lebih berkembang lah gitu. Yeah. Nah mungkin dari Pak Bento kan sama ini sudah menjadi pembina ya Pak selama beberapa bulan ya Pak ya, sudah hampir terakhir. Mungkin ada Pak, pengalaman-pengalaman yang mungkin dari Pak Bento nggak bisa dilupakan, apakah dari pengalaman yang menyenangkan atau mungkin pengalaman yang mungkin dalam artian buruk, kira-kira ada nggak Pak? Kalau dari pengalaman pasti banyak menyenangkannya ya, terutama ketika saya bisa menghadiri undangan gitu, yang saya ingin banget sebenarnya setiap undangan itu bisa saya hadiri. Ya, senangnya karena ketika melihat teman-teman seusia Anda ini, wah keinget zaman dulu nih. Terus nanti beberapa minggu lagi dapat undangan lagi. Terus beberapa waktu lagi dapat undangan lagi. Wah, coba bayangkan kalau misalkan dulu saya kegiatannya serame ini gitu. Ya faktanya memang waktu itu kan enggak ya. Senangnya di situ. Ya, jadi setiap kali ketemu ada aura baru, ada semangat baru bahwa anak muda ini calon penerus bangsa yang kita harus sama-sama ngobrol, sama-sama diskusi untuk itu. Ya kalau nggak menyenangkannya mungkin biasanya dari hal di luar informatika sih Mas. Kalau sejauh ini tidak ada hal yang mengecewakan dari informatika. Ini bukan saya hiperbolik tapi memang beneran nih. Kalau di HMIF kan anaknya baik-baik. Tidak pernah ada masalah. Kemudian saya komunikasi dengan ketua departemen juga mengatakan oke, ini idenya anak-anak lanjutkan aja. Baik kok. Cuman bermasalahnya kemarin waktu ada kasus memang kita ya itulah ya. Terkait dengan himpunan yang lain yang mau nggak mau kita juga harus meresponnya. Nah, meresponnya pun juga harus dengan hati-hati. Misalkan ada kegiatan yang ternyata dia menyalahi peraturan dari universitas. Dampaknya misalkan itu ke seluruh HM di program studi.
Nah, waktu itu kan pilihannya cuma dua tuh. Hentikan semua kegiatan, tapi kalau dihentikan semua kegiatan kasihan mahasiswa juga. Masa mereka cuma kuliah aja, kasihan. Tapi kalau dilanjutkan ada risiko. Ya akhirnya kita diskusi ya dengan ketua departemen, ambil jalan tengahnya aja. Oke, kegiatan tetap lanjut, tetapi nanti dipastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan aturan. Tidak ada lagi perpeloncoan, kekerasan fisik kayak gitu. Dan sejauh ini terlaksananya dengan baik kok. Dan saya pun juga menyadari bahwa anak muda itu ketika mereka diberikan kepercayaan sepenuhnya, ya mereka pasti akan bisa menjalankan amanah itu dengan baik. Makanya ketika waktu Mas Zaidan itu izin ke saya, Pak, kegiatannya seperti ini, oke Mas, nggak apa-apa, lanjutkan. Saya sebagai pembina ya percaya bahwa kita itu anak-anak baik. Anda silahkan diteruskan, jadi tidak usah memperdulikan hal-hal yang lain itu. Jadi nggak senangnya sih paling itu Mas, ketika kita harus mengambil dua keputusan gitu, memilih di antara dua keputusan mana yang harus kita prioritaskan. Dan biasanya jalan yang paling aman tuh ya jalan tengah tadi gitu ya, intinya lebih banyak senangnya sih ya. Iya Pak, mungkin anggapannya kayak kita terlalu senang dengan terlalu banyak kegiatan, jadi mungkin dari departemen agak sedikit ngerem ya. Mungkin dari kita kok terlalu banyak kegiatan, mungkin agak over, jadi mungkin agak dibatasi. Mungkin itu jadi bad mood ya Pak. jadi kurang suka gitu. Iya, banyak enggak kan itu relatif ya. Cuman kalau dari pengalaman selama saya membina sih, biasanya keterbatasan sumber daya itu justru di level yang lebih tinggi, misalkan fakultas. Ya, misalkan kegiatan setiap HM banyak itu, kami dari pembina akan selalu ditanyakan, ini urgensinya di mana, apakah ini diperlukan gitu kan. Nah, kadang bagi kita mahasiswa itu kan yang sulit itu misalkan kita kuliah pasti pusing. Kita ingin melakukan sesuatu yang nge-refresh otak kita, kegiatan kita. Tapi kan itu harus disajikan dalam kegiatan yang ilmiah kan, yang mengandung unsur akademis. Misalkan pengen mengadakan makrab gitu, harus ada unsur yang ditanamkan di situ. Nah itu kadang yang sulit meyakinkan loh. Ini proposalnya kayak gini misalkan ditanyakan. Terus memastikan kontennya nanti sesuai proposal gimana? Nah itu aja sih saya kira. Iya Pak. Iya. Mungkin ya kesimpulannya dari Pak Banyak selama menjadi pembina lebih banyak senangnya Pak, karena senangnya itu kayak kita dari dosen itu bisa berkomunikasi dengan mahasiswa di luar mata kuliah Pak, jadi kayak lebih mengasihkan aja gitu Pak ya. Karena dari Pak Bazildi itu memiliki masih memiliki jiwa muda gitu Pak. Ingin kembali ke masa kuliah kembali. Amin, gitu, iya. Amin. Iya. Mungkin kalau Pak Janto bisa jadi mahasiswa lagi, mungkin bisa ikut banyak kegiatan ya Pak ya. Iya, saya pengen, cuman waktu itu ya karena ya model belajar zaman dulu itu sulit lah untuk kita bisa memprioritaskan organisasi. Akhirnya tadi mungkin waktu itu memang karena saya belum banyak belajar tentang bagaimana membagi waktu, nggak seperti anak-anak sekarang yang sudah pintar memanage waktu lah. Apalagi dengan adanya kuliah yang sebagian online itu kan Anda bisa ulang lagi rekamannya dan sebagainya. Sebenarnya kalau yang soal pusing, kemudian kegiatan akademis itu kan nggak hanya di sisi mahasiswa, dosen pun juga gitu. Jadi ngajar itu hanya 1/4 paling dari kesibukan dosen. Selain meneliti, nah kebetulan kalau penelitian memang saya senang, saya punya passion di situ. Jadi kegiatan riset penelitian itu saya anggap sesuatu hiburan juga. Ada kegiatan yang paling memusingkan itu ya, dan ini juga buat hampir semua orang ya, itu kegiatan administratif biasanya Mas. Kayak misalkan saya setelah ngajar, maka bukti pengajarannya apa? Saya melakukan penelitian, bukti melakukan penelitiannya apa? Sama persis ketika Anda belajar. Mahasiswa ketika belajar, buktinya dia belajar apa? Ngerjakan tugas dan sebagainya. Nah itu perlu tempat untuk refreshing, nah salah satunya di HM inilah. Ya, meskipun tadi ya belakangan ini jarang bisa menghadiri undangan gitu. Iya, kan kesibukan sebagai dosen juga ya Pak ya. Tidak bisa dilewatkan. Iya. Ya itu Pak, mungkin dari pesan jadi pembina. Mungkin ini saya tanya dari sudut pandang Bapak ya, dari seorang pembina. Jadi kita sebagai anggota MIF yang bermandat juga memiliki banyak kegiatan ya Pak. Kita kuliah dan
mungkin kita juga mengurus beberapa proker kayak mungkin kayak kegiatan-kegiatan tadi. Nah, terkadang juga kedua kegiatan itu mungkin yang tadi Bapak bilang ya, di waktu zaman Bapak contoh itu mungkin kita ingin ikut ini tapi terhalang oleh kuliah. Nah, mungkin di mana sekarang juga ada kemungkinan seperti itu Pak. Mungkin kalau kita ingin ikut kegiatan ini tapi ada kuliah dan juga mungkin ada yang bentrok. Nah, dari Bapak kira-kira lebih penting di akademiknya atau di organisasi Pak? Oke, kalau saya melihat kondisi sekarang ya, kan memang dua-duanya penting. Cuman gini, keuntungannya Anda di kuliah zaman sekarang itu, ya kalau misalkan saya memposisikan diri sebagai mahasiswa, ada kegiatan bentrok dengan kuliah. Pertama yang saya lakukan, ini saran saya, izin dulu ke dosen pengampu mata kuliah. Kan kegiatan itu kan Anda laksanakan ya juga di hari itu. Tidak bisa digantikan di hari lain. Sementara kuliah Anda bisa mempelajari materinya, dan ketika Anda izinkan juga sebagai di-set sebagai hadir kan, jadi nggak masalah. Kalau saya di masa Anda sekarang, kegiatan itu saya anggap positif, ya maka kita pentingkan dua-duanya. Caranya gimana? Kita atur waktunya, isi dulu ke dosen. Misalkan, ini dosennya galak nggak ya? Oh, dosennya baik kok, ya saya izinkan ke Pak, Bu, kan ada kegiatan penunjang akademik ya, disusunlah dengan kata-kata yang manis, kasih pemanis gitu Pak. Kemudian mohon berkenan untuk memberikan izin. Apakah kita sampaikan surat izinnya langsung atau chatting, itu bergantung dosennya ya. Ketika dosen sudah memberikan, wah ini enak nih, ikut aja kegiatannya ya. Nanti konsekuensinya adalah materi yang disampaikan dosen di minggu itu ya kita harus pelajari di waktu senggang kita, tanya ke temen ya. Kalau pas online ya ambil rekamannya, kalau mungkin offline ya kita pinjem catatan temen. Itu aja sih, hanya tinggal kita mengatur waktu ya. Itu sangat-sangat mungkin sekarang dan hampir sulit kalau diterapkan di masa dulu. Iya. Yang rata-rata kalau nggak hadir, nggak ada surat izin resmi, kegiatannya itu kegiatan organisasi, kamu harus prioritaskan kuliah. Kalau sekarang nggak, ya beberapa mahasiswa juga sering izin waktu kuliah saya, karena ada kegiatan yang sifatnya itu mendukung kegiatan akademis, saya izinkan. Yang penting nanti ketika Anda ujian, materi menguasai, gitu aja sih. Ya. Iya, mungkin bisa kita berikan informasi ke teman-teman ya Pak untuk terkait ini Pak ya. Ya mungkin emang benar sih Pak, karena di zaman sekarang kan kegiatan juga banyak, mungkin juga kita juga perlu memberikan pandangan baik itu dari mahasiswa maupun dosen. Dari mahasiswa mungkin kita memiliki banyak kegiatan di luar mata kuliah, di luar pembelajaran, cuman ada baiknya kita pendidikan kedua-duanya. Dengan cara tadi yang Pak Banjato bilang tadi. Lalu untuk pandangan untuk dosen mungkin bisa lebih memberikan izin terkait kegiatan mahasiswa jikalau memang itu kegiatannya yang positif, yang menunjang itu. Karena kalau menurut saya Pak, kalau akademik misalkan di perkuliahan itu kan mungkin bisa dikejar, maksudnya kayak kita ini benar, bisa disusul mungkin malamnya atau mungkin minggu depan jadi. Tapi kalau untuk kegiatan kan kayak sulit kita ulang lagi gitu loh Pak. Iya benar. Masa Anda ini kan masa SMA, masa awal kuliah itu kan masa paling indahnya seorang manusia gitu. Dimana Anda bebannya cuma satu aja, belajar gitu. Nanti ketika Anda sudah lulus wisuda nih, kan statusnya berubah, jadi mahasiswa, jadi pengangguran kan, karena belum dapat kerjaan. Dan nanti waktu itu juga nikmati aja lah sambil nunggu kerjaan. Kalau sudah dapat kerjaan, nanti tanggung jawabnya lebih besar lagi. Kalau kuliah Anda misalkan nggak menguasai materi ya paling nilainya berkurang, bisa diulang lagi di semester depan. Tapi kalau kerjaan Anda melakukan kesalahan, bisa dipecat kan, bisa kemudian company kita yang terkena dampaknya gitu. Makanya maksimalkan aja masa-masa Anda sekarang itu untuk mencari pengalaman yang tadi. Tapi kuncinya tadi ya seimbang, jangan sampai kegiatan banyak kemudian prestasi kita akan menurun. Ya, baik itu ketika kita bisa menyeimbangkan aktif di organisasi, prestasi saya juga konsisten kok, atau justru malah meningkat. Nah itu yang baik ya saya kira Mas. Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya ya Pak ya. Mungkin bisa menjawab untuk saya, untuk teman-teman yang lain, bahkan untuk nanti dosen yang mengampu ya.
Nah mungkin ini untuk terakhir Pak, dari Pak sendiri, ada nggak Pak sih harapan untuk kami ya, mahasiswa informatika ke depannya? Baik, harapan tentunya banyak. Tapi kalau saya sederhanakan gini, sebagai seorang dosen itu hal yang paling membanggakan, yang paling membuat dosen merasa sukses itu adalah ketika mahasiswanya nanti itu bisa lebih pencapaiannya lebih sukses daripada dosen. Misalkan saya baru menyelesaikan studi S2 di usia saya yang di 26 hampir 27 tahun. Kemudian di masa itu saya hanya melakukan 1-2 riset. Nah, misalkan nih nanti Anda setelah lulus kan paling usia 22 23. Bisa langsung studi S2, S3. Anggaplah usia 27 Anda sudah menyelesaikan studi S3. Nah, itu bangga. Saya bisa ngomong itu mahasiswa saya dulu. Meskipun mungkin kontribusi saya nggak banyak. Ataupun setelah lulus Anda jadi pengusaha. Nggak lagi pegawai, pengusaha yang Anda bisa mempekerjakan sekian orang, memberikan nafkah sekian orang gitu. Nah, itu yang paling membanggakan. Jadi harapan dosen itu sederhana. Mahasiswa bisa lebih berhasil daripada dosennya nanti di masa depan. Dan itu sesuatu yang paling bisa dibanggakan, bukan misalnya saya sebagai dosen, saya peneliti nomor 1 di Indonesia, bukan itu. Saya mendapatkan hibah penelitian 100 miliar gitu, bukan itu. Tapi melihat anak didik kita sukses, artinya apa yang kita sampaikan itu berkontribusi kepada generasi penerus. Dan itu akan berulang. Nanti misalkan nih Mas Alif jadi pengusaha, atau Mas Alif jadi dosen juga. Nah, pas jadi dosen, startnya sudah lebih unggul daripada saya di usia saya dulu. Nanti waktu ngajarin mahasiswanya juga mahasiswanya bakal lebih unggul lagi terus sehingga generasi kita akan semakin baik, semakin baik. Itu ya. Jadi banyak harapannya. Singkatnya adalah dosen akan senang ya ketika mahasiswanya itu lebih sukses. Sukses itu bukan berarti soal pendidikan Anda harus S3, enggak. Tapi pencapaian-pencapaian yang luar biasa dibandingkan dengan pencapaian seusia saya. Misalkan waktu saya lulus di usia Anda 22, 23. Gitu, Mas. Iya, ya. Terima kasih Pak, ya mungkin saya doakan semuanya bisa sukses Pak ya sebagai mahasiswa kita. Jadi membanggakan dosen, membanggakan universitas, membanggakan jurusan ya Pak ya. Iya, jadi itu nanti ketika Mas Alif lulus itu bukan wah saya bangga alumni Undip, tapi wah Undip bangga nih punya alumni Mas Alif. Misalkan jadi presiden atau mungkin jadi yang lebih tinggi ya. Gitu ya. Gitu. Iya gitu. Oke, ya. Baik Pak. Oke, mungkin itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih kepada Pak Janto atas waktunya dan juga jawaban-jawabannya yang mungkin bisa memberikan pandangan pada yang lain ya Pak ya, terkait perkuliahan dan juga organisasi. Semoga kedepannya informatika menjadi lebih berkembang, lebih maju, mendapatkan lulusan yang terbaik. Iya, amin. Orang-orang yang sukses dan juga ya Pak Janto juga saya akan mempunyai mahasiswa yang bisa dibanggakan Pak ya. Iya, amin. Pastinya Mas ya. Saya optimis kok. Ya optimis pasti Pak. Oke. Mungkin saya tutup. Terima kasih yang